Oke, baik, kita sampai ke bagian yang terakhir, yaitu kita akan membahas mengenai organ aksesorius digestivus ya. Jadi sebenarnya itu ada organ hepar, lien, pankreas ya. Namun kita di lab kita hanya memiliki yang organ hepar ya. Nanti untuk gambar untuk organ lien, pankreasnya nanti kalian silakan explore di aplikasi plate anatomi yang kemarin ya, bisa atau kalian baca di Sobota aja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang hepar ya, yang ada preparatnya di lab. Jadi ini adalah hepar ya. Hepar ini merupakan salah satu organ aksesorius pada traktus gastrointestinalis. Jadi maksudnya organ aksesorius itu adalah organ tambahan ya, yang membantu proses pencernaan. Nah, hepar sendiri merupakan kelenjar terbesar di tubuh manusia dan mempunyai banyak fungsi. 3 fungsi utama dari hepar adalah sebagai produksi dan sekresi empedu. Kemudian dia juga terlibat dalam aktivitas metabolik yang berhubungan dengan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Yang ketiga, fungsinya adalah sebagai filtrasi darah untuk menyingkirkan bakteri dan partikel asing ya yang masuk ke lumen usus, atau kadang-kadang hepar ini juga disebut sebagai fungsi detox ya. Nah, secara topografi, hepar ini dia menempati bagian atas kavitas abdomen di bawah diafragma, dan tepatnya di regio hipokondrium dextra, dan sebagian besar ditutupi oleh kosta, kartilago costalis, dan diafragma. Jadi kalau kita lihat, ini adalah penampakan hepar dari bagian anterior. Ya, ini juga bagian anterior, tapi ini masih lengkap beserta ligamentum ya. Kemudian kita lihat ini dari bagian posterior seperti ini. Juga bagian posterior. Ini kalau kita lihat penampakannya dari superior. Ya, ini juga dari superior. Ini juga dari superior terlihat banget vena cava inferior yang masuk ke heparnya ya, dari jantung. Masih ingat kemarin dari atrium, dari ini ya, dari atrium dexter gitu. Nanti akan ada pembuluh darah yang keluar dari atrium dexter itu menuju vena cava. Dari atrium dexter itu nanti dia menerima darah dari vena cava inferior. Ini ya, vena cava inferior yang berasal dari hepar. Nah, hepar ini dia terbagi menjadi lobus dexter ya, atau lobus sebelah kanan. Kemudian lobus sinister di sebelah kiri yang lebih kecil. Dan kedua lobus ini dipisahkan oleh perlekatan ligamentum falciform. Kemudian lobus dexter sendiri dia terbagi lagi menjadi lobus quadratus dan caudatus oleh adanya vesica velea. Kemudian ada juga fisura untuk ligamentum teres hepatis. Ini juga ada vena cava inferior dan juga fisura untuk ligamentum venosum. Nah, ini kita namakan porta hepatis atau hilus hepatis ya, ditemukan pada permukaan posterior inferior. Dia terletak antara lobus quadratus dan lobus caudatus. Kemudian di dalam porta hepatis ini dijumpai juga ductus hepaticus dexter dan sinister, yang nanti kita bahas nanti di bagian belakang ya. Nah, ini hepar, dia dibungkus oleh kapsula fibrosa dan membentuk lobulus hepatis. Nanti kalian pelajari dari gambaran histologisnya yang mana namanya lobus hepar, kemudian lobulus hepatisnya, bagaimana vena centralisnya ya. Itu dari secara histologi akan lebih jelas lagi gambarannya. Nah, kemudian kita juga dapat mengamati beberapa ligamentum peritoneal dari hepar. Di sini ada beberapa ligamentum yang terlihat. Ini namanya ligamentum falciform yang merupakan lipatan dua lapis peritoneum. Ya, berarti dia merupakan gabungan antara peritoneum visceral dan parietal, di mana nanti dia akan melipat naik ke umbilikus ke hepar. Nah, di tepi bebasnya ini dia akan melanjutkan diri menjadi ligamentum teres hepatis yang dulunya pada masa embrionik itu dia merupakan sisa dari vena umbilicalis ya, yang menghubungkan antara janin dan ibu.
Nah, ligamentum falciform ini berjalan di permukaan anterior hepar, lalu dia melanjutkan diri ke permukaan superior. Ini nanti ligamentum falciform ini dia fungsinya untuk menghubungkan antara hepar dengan dinding anterior abdomen. Nanti kita lihat dia akan melanjutkan diri ke atas ya, menjadi ligamentum coronarium dextra dan sinistra, di mana nanti di ujungnya dia akan membentuk ligamentum triangular. Baik, kemudian kita lihat lagi di bagian posterior ya, ini ada ligamentum venosum. Kemudian nanti tolong koreksi ya kalau saya keliru. Kalau nggak salah ini adalah lobus caudatus dan ini lobus quadratus, tapi nanti tolong dikoreksi kalau misalnya saya kebalik ya. Kemudian ini adalah vesica velea ya, atau nama lainnya adalah kantong empedu. Jadi sebenarnya empedu itu dia disekresi oleh sel hepar. Nah, baru nanti kemudian cairan empedu ini dia disimpan dan dikonsentrasikan di dalam kantong empedu. Jadi kantong empedu ini bukan penghasil empedu. Yang menghasilkan empedu adalah hepar. Tapi dia disimpan dan dikonsentrasikan di dalam kantong empedu atau namanya vesica velea. Kalau misalnya itu, kalau kita suka bersihin ini kan warna hijau-hijau, nah itu kantong empedu. Ini juga di sini kan warna hijau. Dimana nanti kemudian cairan empedu ini akan dilepaskan ke dalam duodenum. Ya, masih ingat tadi pada saat kita membahas duodenum itu dia menerima cairan dari kantong empedu melalui ductus choledochus, dan dia juga menerima cairan pankreas ya dari ductus pancreaticus. Nanti dia akan bermuara ke duodenum. Nah, saluran empedu ini nanti dia terdiri atas nanti kita lihat ya di bagian apa namanya. Nah, ini namanya adalah sistem porta hepatis ya. Jadi sistem porta hepatis atau hilus hepatis ini nanti kalau dipotong dia bentuknya seperti ini, kita agak sulit ya. Jadi nanti kalian kalian nanti cari di Sobota atau di Gray atau di Snell, nanti dia skematiknya lebih cantik, karena kalau di Cadaver ini kan mungkin sudah karena proses pengawetan juga agak lebih sulit kita mengidentifikasi sampai ke bagian terkecil ya. Jadi di porta hepatis atau di hilus hepatis ini dia ditemukan pada permukaan posterior-inferior, di mana dia terletak antara lobus quadratus dan caudatus. Nah, di dalam porta hepatis ini dijumpai apa saja, yaitu yang pertama adalah ductus hepaticus dexter dan sinister. Kemudian ramus dexter et sinister dari arteri hepatica. Kemudian vena porta hepatis, nervus sympathicus dan nervus parasimpaticus, dan juga terdapat limfonodus yang mengalirkan limfe ke limfonodus coeliacus. Ya, ini biasanya kita juga mesti pengetahuan yang mesti kita ketahui adalah apa saja yang melalui porta hepatis atau hilus hepatis tadi. Ya, saya ulangi bahwa terdiri dari ductus hepaticus dexter dan et sinister, ramus dexter et sinister dari arteri hepatica, vena porta hepatis, nervus simpatis dan parasimpatis, serta limfonodus. Oke. Nah, nanti untuk pankreas, lien, nanti silakan aja deh ya, nanti baca aja di textbooknya, karena kita tidak punya preparatnya secara langsung.